Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau curhat masalah pribadi, Pak. Nah, ini bisa bermanfaat untuk adik-adik saya, terutama yang buat pelajaran ini sebagai input. Saya terus terang punya dua anak laki-laki, Pak Yai. Dua anak laki-laki. Ya, yang pertama umur 28. Ya sebetulnya udah pengen merit sih ya. Ya. Tapi kendalanya yaitu tadi, Pak Yai. Nikah itu sekarang itu terbentur masalah biaya, Pak. Ya. Siap sih siap. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu gini. Andai kata kita misalnya tidak bisa memenuhi permintaan pihak perempuan, ya, kemungkinan gagal. Kemungkinan. Padahal wajibnya sebetulnya kan nggak semahal itu. Jangan dimungkinkan, ya kemungkinan ya, gagal. Kemungkinan gagal. Kan biasa pakai sekarang tawar-tawar biasa. Ya, oke. Terus bukan rahasia lagi. Ya. Ya, padahal waktu zaman Nabi itu kan kebalikan sama zaman sekarang. Kalau zaman Nabi itu kan mas kawinnya itu kan disunahkan untuk mempermudah mas kawin ya. Tapi sekarang justru malah kebalik, Pak ya. Uang sayurnya yang lebih banyak dari mas kawin. Jadi nikah zaman Nabi sama zaman sekarang itu lebih sulit. Lebih sulit zaman sekarang daripada zaman Nabi. Sekarang mas kawin sekarang cukup seperangkat alat sholat. Bisa jadi. Tapi uang sayurnya ini, Pak, jadi kendala, Pak. Permasalahannya di sini, Pak. Bagaimana solusinya, Pak Dari? Seandainya anak-anak kita itu udah sama senengnya, sedangkan pihak orang tua antara besan ini nggak ada kesepakatan yang namanya uang sayur itu. Gimana Pak ya? Jalan keluarnya, titik temunya itu. Ini mohon solusinya itu aja. Baik. Boleh nggak saya memperjelas dulu pertanyaan Pak Tarso? Boleh. Nah, memperjelas dulu biar saya menjawabnya jangan tumpang tindih ya. Iya. Jangan saya meleset. Ya. Yang pertama masalah pribadi, Pak Tarso punya putra 2 laki-laki, udah waktunya nikah. Iya. Nah, sementara untuk melangsungkan akad nikah ada pernik-pernik yang memang harus dilakukan, ya. Dan apabila itu tidak terpenuhi ada kemungkinan gagal. Nah, kemudian Pak Tarso menyampaikan tentang di zaman Rasulullah kan Rasulullah itu tidak mempersulit apa? Tidak mempersulit. Iya, masalah pihak perempuan suruh mempermudah. Pihak perempuan mempermudah maharnya itu, jangan terlalu ada permintaan yang terlalu memberatkan laki gitu, permintaan mahar. Tapi kan bukan berarti Rasulullah itu tidak dan nikah gampang itu ya. Iya. Kalau bicara nikah di zaman Rasulullah itu dijadikan sebuah standar status sosial, ya kan? Status sosial. Nah, status sosial seseorang di zaman dulu, zaman Nabi itu orang dianggap hebat, orang tajir, orang apa, berapa ekor unta yang dimilikinya. Nah, begitu, itu kekayaannya dulu. Berapa ekor unta yang dimilikinya, kemudian ketika menikah, meminang seorang wanita, berapa ekor mas kawinnya. Rasulullah 100 ekor. Kalau kita nyuntur Rasulullah itu menyulitkan. Ya, kalau
Nah, tetapi orang kan tidak memahami bagaimana kronologisnya Rasulullah bisa memberikan mahar 100 onta. Nah, di sini nanti ujung-ujungannya nanti justru pihak wanita yang mempermudah. Rasulullah itu ya usianya 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Lebih tua istrinya apa lebih tua? Nah, lebih tua itu. Istri nikah yang nyunah Rasul itu yang laki-lakinya muda, istrinya tua dan janda sudah punya anak. Saya lagi pengen punya mantu kayak gitu. Nyunah Rasul itu. Tapi Siti Khadijah janda kaya. Loh, ini dulu Pak. Ya, karena zaman tadi Rasulullah mempersulit seolah-olah ya kan. Dan Rasul bilang istri nggak boleh memberi. Ini kronologisnya. Justru kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu bukan orang miskin, tajir. Bayangkan waktu mau menikah dengan Siti Khadijah maharnya 100 ekor unta. Hebat nggak? Seneng dong kita punya Rasul hebat ya kan. Nah, di sini letak. Kemudian apa iya? Lihat dulu dong. Yang dilamar siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda kaya raya. Bahkan satu riwayat kita dengar cerita mulai cerita apa ya sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi ya, sebelum jadi nabi umur 25 tahun itu menikah dengan Siti Khadijah dan waktu itu Nabi Muhammad masih jadi karyawan kan? Ya. Bekerja di dalam perusahaannya Siti, menjalankan perusahaannya Siti Khadijah dengan jujur dan sukses. Dan Siti Khadijah juga tertarik ada rasa cinta dengan Rasul. Sehingga Siti Khadijah menyampaikan niatnya itu. Waktu itu Nabi Muhammad masih ikut Abu Thalib. Betul enggak? Iya. Nah, mau nggak mau kan ini kebaikannya Sayyidatina Khadijah, pengorbanannya, cintanya dengan Rasulullah luar biasa. Walaupun janda. Silaturahmi. Saya mau dinikahi atau dinikahan dengan Nabi Muhammad. Nanti maharnya 1 ekor unta. Tapi kan orang kaya, dia gengsi ya, status sosial. Dia dilamar sama Abu Jahal, Abu Sufyan itu seneng sama Siti Khadijah, tapi ditolak. Dia adalah Nabi Muhammad, padahal dia raja kan, Iya. memberi mahar apapun, wah, tapi ini justru tidak. Inilah contoh. Karena Siti Khadijah kaya, dia nggak mau itu, tenang aja. Saya mau nanti maharnya 100 ekor unta. Dari mana mahar itu? Diam-diam ya, kecuali jangan ngomong siapa-siapa. Ini urusan kita berdua. Ternyata Siti Khadijah mengirim 100 ekor unta. Abu Thalib supaya nanti ketika itu jadi maharnya Nabi Muhammad menikah dengan ini Siti Khadijah mempersulit mempermudah. Ini yang dimaksud mempermudah tadi. Ya. Pihak istri harus mempermudah. Jadi zaman sekarang kok ada laki-laki mau melamar ditanya duit kan nggak cukup gagal. Dia umat Nabi Muhammad apa bukan? Padahal itu kan adat itu, ya, bukan aturan agama, bukan. Bukan. Kalau menurut agama kan rukunnya cuma 5 yang mengesahkan pernikahan. 1, ini menurut mazhab Imam Syafi'i kan, karena ada mazhab lain yang berbeda, wajar. Jadi kita ada ikhtilaf ya, tapi semua juga itu. 1, hadirnya seorang calon suami. 2, hadirnya seorang calon istri. 3, ada wali, ya, wali yang abdul nasab. Ya, kalau wali nasab tidak ditemukan, solusinya wali hakim. Ini perlunya penasaban tadi hubungan dengan nikah, pernikahan. Kemudian yang keempat, 2 orang saksi laki-laki yang hadir. 2 orang laki-laki, nggak boleh perempuan. Yang kelima, ijab kabul. Sah. Loh, apakah agama kita mempersulit hal itu sehingga hari pernikahan yang rukunnya cuma 5 ini jadi gagal? Terus yang menggagalkan, yang mengesahkan dan menggagalkan pernikahan itu siapa sebetulnya? Tuhan apa manusia? Manusia. Hah? Yang tersebut manusianya sendiri. Tuhan tidak kan? Tidak. Asal udah begini udah sah, tidak batal. Kenapa hal yang mudah ini dibatalkan hanya gara-gara uang sayur? Ya. Bahasanya begitu kan. Di dalam syarat dan rukun tidak ada.
Jadi manusia itu mau mempersulit hidupnya apa ingin mempermudah hidup sih sebetulnya? Hidup cari yang mudah apa sulit? Hah? Cari yang mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak pernah menghendaki kalian itu hidup sulit dalam kesulitan. Waras enggak? Hidup ini pengen gampang atau pengen susah? Pengen sulit. Pengen selamat atau pengen gelimat, apa pengen ruwet, apa pengen makmur. Itu dengan tolong Tuhan. Selamat, Islam. Itu Islam namanya. Itu menempuh jalan keselamatan, menempuh jalan kedamaian. Namanya Islam. Kenapa? Dengan jalan mengikuti jalan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Itu Islam. Kita berserah diri kepada Tuhan dalam segala urusan kita. Jangan membatalkan hanya gara-gara sayur itu. Silakan. Enggak harus kayak saya, enggak. Ya, teorinya saya sepakat aja. Sepakat. Teori. Prakteknya? Nah, di situ Pak ya. Nah, oke. Jadi karena prakteknya itu antara teori ya sinkron, teori simpel. Dalam prakteknya kehidupan sehari-hari ya Oke. ya memang gitu. Ya begitu prakteknya. Saya paham arahnya ini mau kemana. Oke. Menurut teori Ya, katanya ya. simpel. Justru teori dari Tuhan inilah sesuatu yang harus dijadikan kita hidup. Kalau tidak, ngapain kita bertuhan? Ketika kita menyimpang dari aturan Tuhan kan dampaknya kita sendiri yang rugi. Iya. Contoh, oke, ini teori dianggap menyulitkan. Teorinya emang begitu, tapi prakteknya, oke. Terus praktek nggak mau gunakan teori dari Tuhan. Oke, sekarang anggap aja karena nggak mau ikutin teori, udah nggak usah jadi nikah. Anak udah cinta. Zaman sekarang canggih loh Pak. Orang bisa WA-an, tahu-tahu ketemu di mana. Iya. Ini yang diperlukan kewaspadaan orang tua menjaga anak. Sekarang bayangkan. Halo. Karena ini tadi awalnya konteksnya pribadi Pak Tarso. Saya nggak salah dong kalau mau menggunakan contoh Pak Tarso. Ya, siap. Ya. Gara-gara tek. Kan permintaan dari sana ya. Iya. Pak Tarso udah pikirannya gagal aja kan? Iya. Gagal. Terlepas Pak Tarso mau menghadapi masalah ini apa lari dari masalah kira-kira? Pak Tarso mau menghadapi masalah ini apa mau menghindari lari dari masalah? Saya hadapin dulu, nanti kenyataannya nanti. Nah, hadapi dulu. Ini baru jos. Kan kita pikiran kita sedang liar sekarang. Ya, bayangan-bayangan. Iya kan? Karena berpikir nanti. Ya. Sudah dilakukan belum kok udah dijadikan pikiran. Belum. Ini kita jadi mengandai-andai. Tuh, beda dong. Iya, iya. Karena kan bukan untuk sekarang, kan untuk nanti. Iya. Seandainya Pak Tarso sudah menghadapi masalah, kita praktekkan teori yang ada, ketemu kan dengan calon kita, ngomong apa adanya. Terlepas diterima apa ditolak, tapi bayangan Pak Tarso udah kemungkinan gagal. Ya, Itu kan prasangka buruk. Oke lah, kita ambil apes. Ambil apes ya, Mbak? ya. Mendingan kita ambil apes daripada kita menghayal baik akhirnya nggak baik. Tapi kalau apes kita bayangkan dulu, itu kita tenang begitu gagal juga karena kayak kita udah siap untuk gagal. Siap mental. Paham Pak? Iya, paham. Artinya apa? Satu, untuk memperkuat jiwa sampean. Nggak apa-apa kalau emang nggak mau acara. Gagal ya gagal. Nanti begitu gagal nggak stres. Oke, Des. Ini kan antara keluarga Pak Tarso dengan keluarga sana. Iya. Gagal. Anak, hubungan anak. Bisa gagal? Nggak bisa. Nah itu masalah. Ketika sampean lari dari teori. Ketika teori dibatalkan. Hubungan anak tetap. Sementara canggih sekarang, kita tidak pernah tahu selama ini anak berhubungan dengan siapa. Nah, sehingga saya secara pribadi, saya lebih senang kalau anak saya dalam pengawasan saya daripada dia di mana-mana macam-macam. Karena sekarang canggih. Nah, hubungan dengan Pak Tarso gagal. Anak tinggalnya janjian di mana-mana tanpa ada pengawasan dari kita, lepas kontrol karena anak stres. Bisa. Bisa. Loh, Oke.
Stres itu semua orang punya. Anak stres, nekat, ketemuan di hotel A, di hotel B, besok bunting. Nah itu pertanyaan. Loh, orang tua mau nuntut sampean nggak? Nah ini pertanyaan baru Pak Yai. Nah, jadi pertanyaan baru ya kan? Ini pertanyaan dari kadang. Ya kenapa? Ini gini, andai kata, Ya. ini andai kata, anak sama seneng sama ini, dia nggak jadi nikah karena deal-dealnya nggak cocok sama saya. Orang tua kan? Terus dia berbuat, Iya, hamil. jadi suatu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang tua ikut nanggung dosanya? Ini pertanyaan gitu Pak Yai. Apakah kedua orang tua antara bisa sama ini karena nggak ada kesepakatan, karena suatu keadaan misalnya ya, apakah orang tua ikut nanggung dosa Pak Yai? Man aana ala masyatin walau bisa kalimatin karena sari kalahu. Barang siapa yang mendukung, membantu atas suatu kemaksiatan, walaupun hanya satu kata-kata, tolak, gagal misalnya. Kemudian terjadi kemaksiatan, sari kalahu. Dia bersekutu dengan maksiat itu, tanggung jawab dia. Kalau dinikahkan kan nggak bakal maksiat. Ya itu permasalahan ini. Kenapa maksiat? Kenapa nggak dinikahkan? Sudah ada kesepakatan bersama. Hanya goro-goro sayur. Sekarang anak gitu yang dituntut siapa? Saya tanya. Yang dituntut yang laki-lakinya apa yang perempuan yang dituntut? Laki-laki cenderung tidak akan menuntut. Laki-laki orang bunting kok sing bunting sing wedok. Ayo yang akan menuntut siapa? Perempuan nanti. Yang dituntut siapa? Laki-laki kalau Nah iya, terjadi apa-apa. Nah iya. Kalau kita tolak gimana? Dulu saya sama tolak Ada kejadian itu Pak Yai. Ya, ada. Sekarang ditolak. Ya, ada kejadian itu ada. Bagaimana dia martabat dia, ini dia. Itu ditukar dengan uang sanjur 50 kali lipat. Tidak tertutup itu wirangnya. Iya, benar. Sadar dong. Jangan pinter dong. Makanya sadar itu menjadi sistem kontrol dalam hidup kita. Jangan nggak sadar. Sadar dulu, Allah tidak mempersulit, nggak usah mempersulit. Awake dhewe iki kawulane sapa lho? Kawulane duit apa kawulane Gusti Allah? Jare hamba Allah. Pripun Pak Tarsa? Pripun monggo. Nah aku keliru enggak gitu Pak, gitu. Ya, solusinya ya seperti Pak Kiai sampaikan tadi. Iya. Hadapin dulu gimana nanti Terus terang. Ya gitu. Nanti Jangan ada keputusan gengsi. nanti setelah terjadi, Urusan ya. kebaikan dan keberkahan rumah tangga anak kita. Yang membuat rumah tangga anak kita nggak berkah, itu karena ada unsur yang dipaksakan. Iya. Sehebat apapun lihat hidupnya. Dan kebanyakan Tuh. umumnya Pak itu pernikahan sekarang itu tergendala masalah itu umum Pak. Masalah itu ya Ki ya. Jujur aja ya di permasalahan ini ya itu. Jadi orang laki itu nahan gitu kan. Itu fair aja Pak. Sebetulnya kalau kata saya bukan kendala, karena Allah tidak memberikan kendala itu. Oh itu dibikin sendiri kok. Mungkin karena gengsi Pak. Nah ya itu sih, ya itu. Gengsi sama siapa? Sama perempuannya. Nah, emang kalau udah nikah terus bagaimana sih? Terus gengsi itu manfaatnya apa untuk rumah tangga anak kita? Ada nggak manfaatnya gengsi itu untuk anak kita? Itu muspro kok. Apa nggak lebih baik biaya yang mahal ini, ya kan? Digunakan persiapan setelah akad nikah, karena yang paling penting setelah akad nikah. Sekarang sampean karena gengsi nikah cari gedung di Taman Mini habis 300 juta mewah keren wah hebat Pak Kri nikah gedungnya aja 300 juta itu belum makannya loh itu belum ini ya kan begitu selesai nikah ya kan kumpul di rumah orang tua kadang-kadang nggak betah lama yang satu anak yang satu kan mantu Iya. kalau punya mertua kayak saya anak dan mantu sama aja iya kan enjoy aja kalau tidak pasti ada benturan batin akhirnya milih alasan pengen belajar mandiri terus cari kontrakan sementara duit ratusan juta sudah habis hanya untuk pernikahan sekarang kontrak udah nggak punya duit ngandilin kerja UMR oke kan yang itu udah habis loh, UMR kontrak lagi apa outsourcing ya apa Outsourcing. Ya, kontrak kerja. kontrak ente ora oleh pesangon bulan besok ora iso bayar kontrakan Sedih lagi. Kalau tua.
ditegur sih apa yang punya kontrakan ora balik ya ditegur sih kalau yang punya kontrakan nah itu kesusu itu Sedih lagi. bayar kontrakan nanti Bu wis tengah-tengah kok nanti kan udah pertengahan bulan ya nanti sekaliannya didobel bulan depan didobel masih 2 bulan ditagih belum ada Bu nanti bulan depan akhirnya yang punya kontrakan nulis kontrakan harap dikosongkan karena akan diisi oleh orang lain berarti kayak mutok nikah ke gedung lo lo rumah tangga diusir rumah yang punya kontrakan gaya lu gede-gede ini ya kan ayo gimana kan lebih baik itu dijadikan apa 300 juta buat beli kontrakan dapat buat cari rumah-rumah yang udah lunas di KPR BPN yang udah lunas orangnya nggak di tempat-tempatin daripada rumah rusak dijual murah udah dapat plus bisa renovasi. Berarti intinya yang membuat kita susah itu cuma satu kata tuh. Apa itu? Gengsi. Tuh dia. Iya Mas. Setuju kan? Ya, makan tuh gengsi. Memaksakan diri kan gengsi apa mahal. Jadi dibela-belain harus kesana kemarin untuk mengejar gengsi tadi, mengejar gengsi. Kata orang, makan tuh gengsi dah. kata orang biar tekor asal kesohornya itu kata orang sini. Iya. Mending kayak Andri nggak pakai gengsi-gengsian. Yang penting kesohor gitu. Kayaknya nggak sih? Iya. Nggak ada masalah. Ya walaupun masalah hidup dalam hidup masalah itu wajar. Mau hidup ini kan punya masalah, ada pasti. Iya. Tapi kan selesai, nggak ada ruwet-ruwet nggak ada. Biasa bumbu rumah tangga kadang itu cemburu biasa aja itu. Nggak sampai langsung ada macam-macam. Sampai kelibet ini kelibet itu. Coba kalau tiba-tiba, wah ada orang-orang benjol datang ya kan? Benjol. Orang kita belum pernah kan datengin benjol. Loh. Benjol. Nah beneran. Alhamdulillah ya Pak. Kenapa? Saya hidup apa adanya Pak. Dulu saya nikahin anak udah 3 kali yuk. Yang sana yo nikah yo iso duwe anak iso nyekolahno anak malah putuku wis kuliah saiki. Ada gengsi apa buat saya? Enggak ada. Sebetulnya masalah yang saya tanyakan itu karena juga saya sering sharing gitu kayaknya. Di kerjaan sama anak kan saya kebetulan kerjakan di tukang taman di kantor-kantor itu. Iya. Kalau ketemu teman ngobrol-ngobrol, Mas. Berarti udah punya calon. Bapak udah lama pacaran. Nah, terus mau bilang ini kan. Ya siapa lagi itu lah gitu. Di gedung di ini ini hampir sama dengan permasalahan saya Pak. Ternyata pertanyaan saya itu bukan Pak, spesial khusus. Umumnya yang dialami anak-anak muda. Mewakili. Kenapa? Mewakili lagi lah. Soalnya saya di kantor ya ngobrol-ngobrol gitu ya, seumur-umur waktu ya 27, 28 gitu. Ada yang 32. Ya nunggu itu Pak Yai. Yang 2 kata itu tadi, uang saya itu tadi permasalahannya. Ya. Dan kejahatannya di situ rata-rata. Tapi kan itu Pak. pembicaraan orang umum kan? Bicara ngomong. Kebanyakan pembicaraan orang banyak dah. Iya. Iya, Iya, kebanyakan orang. pembicaraan orang umum artinya pembicaraan orang banyak. Kebanyakan orang kalau curhat begitu. Ya, Sampai oke. masalah kembali. Sekarang kembali kepada pokok permasalahan dan masalah ini yang menghadapi Pak Tarso. Jadi Pak Tarso harus punya sikap dengan tegas. Mau ngikutin kebanyakan orang apa mau mengikuti kata hati sampean? Kalau mau selamat sih kata hati Pak ya. Ayo, Kalau mau selamat. Tahu wis. Toh sampean yang akan mempertanggungjawabkan diri sendiri terhadap Tuhan. Iya. Dan nanti yang ditanya Allah tentang diri sampean bukan tentang diri orang lain. Iya, saya setuju Pak itu. Benar-benar itu. Saya sepakat kalau itu. Ya wis. Aku tidak menghakimi. Kan Memang namanya sharing. Sama-sama enak dong. Nah itu. Pripun Mbah? Ya. Boleh itu Mbah mau ngulas boleh. terima kasih Pak Yai. Solusi saya terima. Berarti Ya. saya hadapin dulu. Soal Iya. artinya gimana? Jangan lari dari masalah. Kalau selama ini kan bayangan Iya. gitu. Saya memang belum Ada sih. ulekunan dosa kan? Iya, belum saya Iya. utarakan gini. baru Jangan. bayangan. Itulah perlunya ukhuwah, Iya. perlunya paseduran, Iya. perlunya menggalang jamiah. Itu perlunya ada jamiah ini gitu loh Pak. Ibarat satu tubuh, urusan jenengan ya urusanku. Kita saling melengkapi sesuai batas kemampuan yang ada. Karena saya dibutuhkan dalam hal ini, ya saya bisanya cuma kayak begini kan gitu.
Ya. Masalah keuangan kalau saya yakin tidak akan terjadi. Pak Tarso kok nyambat duit ke Pak Wato nggak mungkin. Nah itu. Jadi saya tidak bahas. Kalaupun mentok-mentoknya masalah keuangan kan udah punya jawaban. Iya. Yang pokok uangnya apa rukunnya, Betul. sayurnya apa akad nikahnya. Nikah. Nah udah. Mau ngikutin umumnya orang banyak, apa keyakinan diri jenengan untuk menghadapi masalah. Ini kan ujian dari Tuhan. Ayo dicek. Kue jadi kawulaku, apa jadi kawulane kan kamu. Wes ngono ae. Kowe nurut aturanku apa nuruti aturane wong akeh? Sing gak nurut karo aturanku. Ya, dalam Islam tidak ada paksaan. Jadi tidak ada. Kita melakukan sesuatu kok ya udah deh itu. Daripada itu kepaksa, Pak. Islam tidak pernah ada paksaan. La ikroha. Tidak ada paksaan. Kasus kemarin itu juga banyak sedikitnya bukan musibah ya, artinya ada berkahnya juga Pak. Kasus yang kemarin yang corona itu Masalah? ada berkahnya juga Ya. buat orang-orang nikah. Kebetulan ya adalah satu dua ini ya temen saudara itu mas ini corona. Nah, kalau nggak ada corona saya juga bingung. Itu corona udahlah. Cuman cukup ganas segini anak saya bisa nikah gitu. Kan memang waktu itu kan dibatasi Pak ya. Jadi cuman bawa maksimal 9 orang. Nggak boleh lebih. Iya. Nah, itu ada berkahnya, itu hikmahnya. Hikmah corona. Ya, hikmah corona itu untuk nikah. Salah satunya itu. Itu ada sih saudara di sana cerita, temen saudara itu ya cerita curhat begitu orang tuh. Ya, untuk corona ini ada berkahnya. Langsung sabar cepat aja gitu. Seandainya enggak ya. Itu. Kalau enggak ya tahu sendiri mas. Gitu. Kayak waktu itu yang ada tangga yang udah pesen ini undangan pesen begitu kena corona rusak jadi dikau ya Tak pakai masker itu ya kan nggak boleh. ya Waktu waktu itu Nah, hikmah corona kali ini. Benar ada. corona itu ada itu Mbah, nanya apa lagi, Mbah? Ya, Kalian mau nanya apa lagi? nanya lagi. udah sambung ini Pak anu Pak Nur Mau nanya lagi Mbak Yai, Nggih, Mbak. apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Yang pertama, yang kedua, apakah manusia itu diciptakan apa dijadikan, Mbak? Yang ketiga, masa ini Imam Mahdi itu siapa, Mbak? Imam Mahdi. Udah. Udah. Pertanyaan yang pertama, apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Saya jujur ya. Ya, apa adanya. Kalau saya ditanya Nabi Adam itu manusia pertama apa tidak, ya. Kan saya juga tidak hidup di zaman Nabi Adam. Dan saya belum pernah meneliti apa benar Nabi Adam itu manusia pertama. Ya. Tapi setidaknya karena kita orang Islam punya kitab pedoman, ya, kita baca Al-Quran. Ayo kita sama-sama mengambil input dari ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran begini. Dulu ya. Baik kola robbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisulak. Qala ini a'lamu malah tak lamun. Ini ada di surat Al-Baqarah Pak Tarso. Mbah Nur. Ayat 30 kalau tidak salah ya, tapi tolong nanti disimak lagi, takutnya saya lupa ya kan. Manusia maklum. Coba dicek nanti surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya begini. Wa'id qala dan tatkala berfirman
Kola itu berkata, tapi yang berkata ini Robuka, Tuhanmu. Jadi wahid kola Robuka, dan tatkala Tuhanmu berfirman. Lil malaikati, kepada siapa Tuhanmu berfirman? Kepada para malaikat. Apa yang difirmankan Tuhan? Informasi kepada para malaikat. Informasi apa? Allah informasikan, ini jailun. Sesungguhnya aku menjadikan. Ini jailun, aku menjadikan. Mudah-mudahan sekaligus jadi jawaban, dijadikan apa diciptakan? Ya. Tapi kalimatnya ini jailun. Sesungguhnya aku menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatun. Seorang khalifah. Nah, inilah yang kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan atau diciptakan? Dijadikan. Nah, udah terjawab dong. Ya. Jadi pertanyaan belakangan tapi dijawab duluan. Ya. Ya, oke. Kemudian apakah Nabi Adam manusia pertama? Ayatnya belum selesai. Belum. Ayatnya belum selesai. Kemudian ayat selanjutnya ketika Allah menginformasikan kepada malaikat menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, qalu, mereka berkata. Kalau tadi kola, sekarang qalu, berarti jamak. Loh, mereka itu siapa? Ternyata mereka ini para malaikat. Karena sejak awal kitabnya Allah berbicara dengan para Malaikat. wahid kola Robuka lil malaikati. Jadi qalu mereka adalah para malaikat. Jadi qalu para malaikat menjawab, qalu para malaikat berkata. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Rob, enggak salah. Gitu ya. Qalu ataj'alu fiha. Apakah engkau akan menjadikan? Jadi menjadikan menciptakan? Menjadikan. Malaikat juga bilang, apakah engkau akan menjadikan ataj'alu fiha di dalam bumi, di muka bumi ini, fiha di dalamnya may yufsidu, orang-orang yang membuat kerusakan. Buaya siku dima, dan orang-orang yang suka menumpahkan darah. Adam sudah diciptakan belum? Belum. Adam sudah dijadikan belum? Belum. Belum. Malaikat sudah mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berikan malaikat pernah melihat kejadian di bumi ini orang membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Nah, dari konteks ini ada manusia pertama apa berikutnya? Berikutnya. Karena sebelumnya sudah ada yang membuat kerusakan di muka bumi, sudah menumpahkan darah. Ya. Nah, ini jadi bahan pemikiran. Tetapi yang dikatakan oleh Allah khalifah, bukan manusia tapi khalifah yang akan jadi bumi. Bisa jadi Adam inilah khalifah pertama di muka bumi. Sebelumnya sudah ada tapi tidak ada khalifah. Khalifah itu orang yang diamanati untuk memimpin, mengatur, mengurus, ngulawentah apa yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak yang menciptakan langit dan bumi. Dulu belum ada, sehingga nggak ada aturan dalam hidup. Akhirnya orang berbuat kerusakan seenaknya, orang membunuh orang, saling membantai seenaknya. Tapi begitu diciptakan Adam, ini menjadi khalifah. Mulai ada aturan. Sudah ada aturan aja, akhirnya terjadi pembunuhan juga kan antara Qabil dan Habil. Jadi seolah-olah malaikat benar dong tuduhannya. Nah ini jawaban. Jadi manusia pertama apa bukan? Bukan. Nah, jadi bukan jawaban saya dong. Kita sama-sama ngambil input. Tapi di dalam Al-Quran tuh tulisannya kata-katanya itu diciptakan bukan dijadikan lah. Dijadikan. Ada itu ya. Adam kan? Yang ditanya kan Adam? Iya. Jailun dijadikan. Kenapa dijadikan? Adam dijadikan dari unsur yang sudah ada. Kan dari tanah. Tanah ya. Tanahnya dulu apa Adam dulu? Tanah. Nah ini menjadikan, kalau menciptakan itu dari daya cipta. Belum ada contoh, belum ada apa, belum ada bahan. Berarti kalau diciptakan tuh berarti terpisah Mbak ya? Ya. Oh iya. Kalau dijadikan berarti menyatu Mbak ya? Ah, iya. Tapi penciptaan, hasil penciptaan kan dari satu kesatuan. Iya.
Contoh gini, di Jepang orang mau menciptakan mobil, mau menjadikan mobil, Ya. dia itu mempunyai daya cipta. Mobil itu onderdilnya ini. Sehingga yang diciptakan dulu apa? Yang dijadikan onderdilnya saya. Mungkin dia butuh pelek, butuh ban di mesin, butuh ini, butuh busi, butuh apa. Setelah dirangkai, baru menjadi mobil. Jadi ada sesuatu loh yang diciptakan. Ya, yang diciptakan ini bukan unsur yang sudah ada. Kalau mobil kan dari bahan yang sudah ada. Zaman bisa kok menjadikan mobil. Komponennya sudah ada, tinggal ngerakit. Bisa nggak dibedakan antara menjadikan dan menciptakan, Pak? Bisa. Kalau daya cipta ini kan belum ada apa-apa, kita hanya gitu. Muncullah daya cipta. Iya. Kalau bahasanya Tuhan, daya cipta itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Fire. Terjadi. Nah iya, tidak pakai dijadikan lagi. Tanah ya kuno itu artinya ya ada, langsung wujud. Daya cipta. Nah Adam kan tidak begitu. Ada untuk tanahnya dulu, ada proses, diskusi dulu, bahkan menuai kritik. Itu harus dikritik nggak marah. Tapi justru dengan adanya kritik itulah Allah membuktikan. Ojo ngritik tok iki lho buktine. Dikritik ojo marah, buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Iki buktine. Ojo nesu, dikritik nesu. Ya memberikan ini enggak, mau dikritik marah. Orang cerdas itu kritis. Artinya kritis, samping dia kritis, dia siap menerima kritik karena dia senang dikritik, dan dia juga senang kritik karena kritik itu membangun, membuat orang. Jadi jawabannya peran cuma dua tadi kan? Tiga Pak, Imam Mahdi itu siapa Mbak? Nah, Imam Mahdi sampai sekarang itu tidak selesai dibahas. Ada satu kalangan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad nanti yang jadi. Kapan ya embuh? Toh ujung-ujungnya wallahu a'lam. Bisa. Apa saya harus sok tahu bahwa Imam Mahdi itu Syiah? Wong yang kalangan ulama aja wallahu a'lam. Kalau mau ini benar itu kan klaim sepihak. Jadi kalau saya cari Imam Mahdi itu, saya tidak tahu. Jenengan tahu Imam Mahdi dari mana? Dengar-dengar loh. Ya podo aslinya jenengan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak ngerti. Cuman sama-sama pernah dengar. Akhirnya, nah, menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D gitu. Paham Pak? Ya, beda pendapat, tapi kan beda kan. Iya, tetapi ini kata saya sekarang. Saya nggak akan mengatasnamakan Nabi Muhammad, nggak mengatakan siapa. Kalau salah ya memang, ya mohon maaf, saya tempatnya salah. Tapi dengan adanya input itu, boleh dong saya menjadikan bahan untuk proses berpikir. Nah, saya lebih kepada unsur Imam Mahdi. Daripada saya mengklaim, gitu. Coba saya memahami tentang apa sih Imam Mahdi. Imam itu pemimpin. Ya. Imam itu pemimpin ya Pak, Yeah. dari Indonesia ya, yang memimpin. Ya. Mahdi, kata asal dari hadayah, di hidayatan. Hidayah. Mahdi, orang yang mendapat hidayah. Jadi Imam Mahdi adalah imam yang mendapat hidayah dari Tuhan. Selama dia memimpin umat sesuai dengan hidayah dari Tuhan, itu Imam Mahdi. Menurut saya, sampean mau jadi Imam Mahdi boleh-boleh aja selama sampean benar-benar ngikutin hidayah Tuhan. Sampean mutakin. Ketika zaman imam menjadi imamnya orang yang takwa. Kenapa? Sesuai hidayah. Gini betul? Iya, iya. Jalikal kita pula roe babi hudalil Mutak. ina akromakum indallahi ketika sampean takwa, doa sampean tiap hari. Waj'alna lil muttaqina Imam. sampean jadi Imam Mahdi dalam rumah tangga dengan. Jadilah Imam Mahdi dari dirimu sendiri. Caranya ikutin hidayah. Kata saya, ya salah ya ojo. Jangan terlalu percaya sama saya.
saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan, karena ini kita ngobrol sharing, ini sesuai dengan penalaran saya. Selama ini saya juga baru dengar-dengar katanya, meneliti juga nggak pernah. Saya orang bodoh, nggak ngaji seperti ulama, kiai-kiai, santri-santri. Tetapi menurut ini saya pernah dengar imam itu artinya pemimpin. Mahdi itu yang mendapat hidayah. Hidayah dari Tuhan. Sama menjenjengan memimpin diri sendiri sesuai dengan hidayah dari Tuhan. Sama Imam Mahdi untuk diri sampean. Kok sampean punya jamaah kan? Ya sebenarnya Imam Mahdi jamaah itu. Menurut saya, daripada saya menghayal hal-hal yang saya tidak paham. Udah bagaimana caranya saya bisa mengetahui hidayah Tuhan kan gitu. Hidayah itu jelas. Itu ya, setelah hidayah itu kita dapatkan ada orang yang mampu melaksanakan dengan baik, ada yang tidak kan, sesuai dengan kemampuan. Tapi setidaknya ada usaha untuk memimpin diri sesuai dengan hidayah Tuhan. Pripun Pak Taros? Menurut jenengan pripun? Menurut saya realistis malah gitu ya. Lah iya. Realistis. Ya terserah, daripada saya juga katanya nanti. Saya nggak ngerti yang sebenarnya. Kan kata saya, jadi jangan terlalu percaya. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tetapi lebih bermanfaat daripada kita berdebat tentang Imam Mahdi. Kenapa sampean nggak jadi khalifah? Kalau Allah menciptakan Adam ke bumi untuk menjadi khalifah. Nah, kita keturunan Nabi Adam kan harus meneruskan kekhalifahan Nabi Adam. Jadi masing-masing ini khalifah. Iya. Khalifah itu pemimpin juga artinya yang mengatur, mengurus segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Imam Mahdi bukan? Iya, Imam Mahdi. Lah iya, pemimpin yang mengikuti hidayah atau pemimpin yang dapat hidayah dari Tuhan. Bukan berarti ya kita berusaha lah ngikutin hidayah, kan hidayah jelas. Jalikal kitabula roe babi hudalil. Udah, jadi sampean kalau Arab nikahin anak, kalau ingin menjadi Imam Mahdi bagi keluarga, ya aku nikahno anak menurut petunjuk Tuhan bagaimana. Nah, yang mau Arab jadi imam yang mutakin apa menjadi imam yang ikut-ikutan orang banyak. Lalu berarti imam yang tidak punya prinsip. Bagaimana pemimpin nggak punya prinsip? Bagaimana umatnya? Pemimpinnya geliang-geliang. Aku ini orang, saya ini imamnya ngetan ya. Bingung. Hancur. Penuh loh. Terkait ya Pak? Iya. Terkait dengan yang awal ya? Iya. Jadilah lil mutakina waj'alna lil mutakina, jadikan kami sebagai imamnya orang takwa. Nggak mungkin orang takwa tanpa hidayah Tuhan. Nggak mungkin orang menjadi pemimpin orang takwa kalau dia tidak mendapat hidayah Tuhan. Bahasa Arabnya Imam Mahdi, pemimpin yang dapat hidayah. Loh, itu lebih simpel saya daripada saya menghayal-hayal yang saya tidak ngerti. Apa udah nggak ngerti nih tewas debat. Kalau ini kan bisa nggak dimanfaatkan Pak? Dalam lingkup yang kecil aja diri sendiri. Realistis ya kehidupan. Manfaat tidak? Lebih manfaat ini daripada kita ribut masalah Imam Mahdi. Kalau saya pernah dengar Imam Mahdi itu ya memang benar Mbah Yai, yang sekarang itu kembali ke dalam diri Mbah. Lah ya itu di. Ya Sampai ngetes saya itu. mungkin ada perbedaan kan kita harus. Oh iya, perbedaan itu Iya, kan kan. fitrah. Kalau saya memang dengar memang harus kembali ke dalam diri. Oh iya, mau kembali kemana sampean? Mau ke ujung berung. Oh. Mau jalan kemana? Mau nyasar-nyasar. Muter-muter. Ini ikutin orang banyak. Pak Tarso yang punya dalil tuh. Pripun Pak Tarso? Mbah Nur. Fahri, pertanyaan. Cekap. Kap. Oh, cekap ya. Cekap Pak Tarso. Kalau tadi pertanyaan saya cuma mewakili Mas Fakri, mungkin mau nanya pada isu. Oh, iya. Jadi ya saya sebagai orang tua lah Iya. memahami apa namanya jalan pikiran anak-anak lah. Ya minimal buat hikmah semuanya yang punya Ya, masalah semuanya gitu. seperti itu ya kan. Ya, di antaranya mungkin ya Mas Fahri. Ya. Cuman sampai sekarang kan nggak jadi mulu. Ya itu mungkin itu. Tapi kan karena memang dia Dan bukan dia doang.
tamu saya yang tadi sama Iya. aja juga bicarakan masalah anaknya yang mau nikah tahun depan. Iya. Tahun depan, bulan depan. Jalannya Padahal kalau ngikutin teori Pak, nggak usah nunggu tahun depan. iya. Sekarang jadi. Oh iya. Syarat udah terpenuhi semua. Iya. Betul. Syarat udah saling cinta. Ya. Dua status jelas. Saya sudah siap. Ada. saya pun sedang menunggu itu. Nah, Ya, bagaimana syarat? Udah cukup, udah saling cinta. Itu kalau memang udah saling cinta, terus bagaimana status jelas? Jelas. Ya udah tinggal rukun. Nah. Mau kapan? Lebih pun. mahar juga murah. Seperangkat alat sholat. Kira-kira berapa? Jangan, nggak boleh. Kenapa nih? Terlalu murah. Oh, soal 50.000 murah. Jangan. Kalau bisa Bayar tunai. jangan. Mau 10.000 kayak mau 5.000 mau tunai mau utang uang Uang. atau benda yang berharga. Artinya kalau kepepet bisa dijual. Ya. Nanti kalau mas kawin kan bisa dijual Pak. Rumah tangga nggak selamanya lancar. Begitu rumah tangga paceklik beras rawono Nah. nang warung. Aku udah ndek dhuwit yo, aku ijol mau kena ae mau tesan mau kata ki amat sugro. Itu hadiah aja nanti. Oh iya, iya. Di hantaran gitu hadiah. Iya, iya. Nah, Tapi kalau Emas kawin tetap emas ya. uang atau emas, pokoknya yang berharga, perak juga boleh, tembaga juga boleh, Tapi nggak kebangetan. sesuai kemampuan. Mas kawin itu tujuannya berarti buat kehidupan selanjutnya ya, Mbak ya. Itu nafkah awal bagi suami. masih Makanya ini sebenarnya urusan pribadi Pak ya apa saya sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sebetulnya. Tapi untuk pelajaran lah. Waktu saya nikah itu Pak Kiai, habis nikah, saya kasih mas kawin waktu itu emas 10 gram. emas 10 gram. Nah, kebetulan nggak punya duit sama sekali. Ya, Pas mau bayar kontrakan, orangnya itu nggak mau dibayar bulanan Pak Kiai, maunya setahun. Nggak punya duit sama sekali, mau tidak mau saya kan izin sama istri. Bu nggak ada duit, gimana kalau mas mahar kemarin gitu, kita jual itu nanti tak ganti. Ya ikhlas, saya jual. Itu pengalaman pribadi Pak ya. Tapi Itu bukan ngada-ngada, itu mah tapi janji ya, nanti tak ganti. Ada nggak tak kata? ganti. Ada kata-kata nanti tak Ada. ganti. Oke, Tapi ya. begitu Ya, terus. kita udah ada rezeki membuat saya ganti nggak usah. Ya itu, tapi dia ikhlas. Yang bilang nggak usah. Istri saya, Nah, itu waktu awal-awal nikah itu, waktu itu saya ngontrak di ya. belakang rumah sakit Pasar Bu. Ada masalah? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada Pak Kiai. Nggak Ini ada, tuh ya. pengalaman pribadi aja. Udah selesai kan? Kalau mahar berupa emas, kalau atau duit itu bermanfaat. Iya. Ya itu ya. Buat Itu sharing. hikmah. Hikmahnya ada gitu. Artinya misalnya cuma Itu. pernah begitu kan Tapi nggak. kalau sampean ganti, nanti saya ganti. Istri boleh kok nagih. Iya. Iya boleh. Tapi memang biasa tawarin. Iya kan? Ganti nggak? Nggak usah. Ya, itu. Dia udah ikhlas. Tapi kalau dia mau, ya dia ridho dong untuk kepentingan Ya, bersama. untuk yang bersama. Dan itu bagian dari nafkah kan? Iya. Nafkah suami itu menyediakan sandang, pangan, papan. Kontrakan itu papan. Iya. Itulah. Tapi karena kita punya harta yang didapatkan, itu harta bersama loh. Iya, iya. Sebetulnya Setelah nikah ya. didapatkan dari nafkah suami juga yang berupa mahar. Nah, kemudian atas kesepakatan bersama, ayo digunakan untuk papan. Monggo sama-sama ridho. Beda masalah kan? Coba kalau seperangkat alat sholat, Wah, ketutup kagak tuh kontrakan. nggak bisa bayar kontrakan ya. Ribet juga waktu itu. Wah, emang kalau nggak bisa bayar kontrakan kita bayar pakai sholat. Jadi udah diusir kita. Gua kagak butuh sholat, tuh gua butuh duit kontrakan. Paham Pak Kri? Iya. Ya, itu makanya saya selalu satu, jangan Al-Quran atau alat sholat. Yang kedua, nggak usah baca segot, taklik, talak. Wis nggak usah. Mau kita niatnya mau nikah, mau rumah tangga sampai dunia akhirat. Oh, baru akad nikah kok ancang-ancang talak. Iya, itu memang aneh. Pernikahan itu Kok aneh piye nyatane ngono. Ya, kalau Tapi sekarang udah mulai kurang karena teriak terus saya. Dulu saya yang paling frontal masalah itu. Garu saya izin, enggak usah. Semua murid saya nikah kalau dia laki-laki, enggak usah saya buat taklik lagi baca. Buat apa? Ini enggak. Jadi punya janji setia, udah setia. Kesetiaan nggak bisa dilesan dengan sikap setia itu. Saya janji-janji setia bisa aja besok ingkar. Menungso bahaya.
Paham Pak Toto? Enak ya Pak? Ya. Nah, enaknya ini jadi. Kita hamdalah. Alhamdulillah. Ya itu banyak kekurangan.